Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia dan nikmat Allah yang tercurah limpahkan kepada kita sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah, saling tawasobil haq dan tawasobil sabr, karena kita tidak mau tergolong orang-orang yang merugi, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari kerugian itu hanyalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan juga saling memberikan wasiat dalam kesabaran. Sehingga kita memerlukan teman, dan bukan sembarang teman saat kita berjalan di atas siratal mustaqim. Akan tetapi yang kita harapkan adalah seorang teman yang mampu menguatkan ataupun yang saling menguatkan, saling memberikan nasihat dan wasiat agar kita bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Karena kehidupan kita tidak akan pernah berhenti dari yang namanya ujian. Kemudian juga kita memerlukan teman yang selalu menasihati dan mewasiati kita untuk menetapi kebenaran. Karena kebenaran ini Bapak sekalian, terlebih lagi nanti di akhir zaman, dan kita juga sudah hidup di akhir zaman, orang yang berpegang kepada kebenaran, orang yang memegang Islam itu seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, tapi kalau dilemparkan padam. Ya, kalau dia berpegang kepada norma-norma Islam, akhlak-akhlak Islam, banyak sekali yang mencela, banyak sekali yang menghina, mencemooh. Tapi kalau dia tinggalkan Islam, maka dibaliknya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balasannya pun adalah seperti balasan 20 orang dari kalangan para sahabat. Masya Allah. Alikhwa hafidhakullah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita nampaknya sudah sampai surat Ad-Duha. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-9. Setelah sebelumnya, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan miskin, kekurangan, lalu kemudian Allah menjadikanmu kaya. Jadi alikhwa hafidhakumullah, yang dimaksud dengan kaya di dalam ayat ini bukan saja kaya karena harta, akan tetapi lebih daripada kaya dengan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi karena kayanya jiwa. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan juga di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada beberapa tema berkaitan dengan kekayaan jiwa. Dan bahwa Bapak sekalian, kedermawanan yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, jadi sifat dermawan itu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah karena dia memiliki kekayaan jiwa. Kalau sempit hatinya, kalau kikir jiwanya, maka sangat sulit dia akan menjadi orang dermawan. Karena itu kata Rasul, kekayaan itu sebenarnya bukan karena banyaknya harta, akan tetapi karena kayanya jiwa. Dan juga dinyatakan Bapak sekalian, untuk menjadi seseorang yang dermawan dengan harta atau dengan apa yang kita miliki,
tidak perlu menunggu kaya. Karena watak kedermawanan itu, Bapak sekalian, belum tentu tumbuh ketika seseorang sudah kaya. Jadi kalau kita mau membiasakan diri dengan sifat dermawan, memang mulailah dari sekarang. Kedermawanan ataupun membantu orang lain itu bukan hanya dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan saran, ya, ataupun juga dengan nasihat itu apa sekalian, atau bahkan juga barangkali ya dengan ilmu apa sekalian. Dan nanti kalau memiliki kelebihan harta baru dengan harta. Jadi dermawan banyak sekali contohnya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah dulu engkau ini adalah orang yang kekurangan, lalu Allah menjadikanmu kaya. Rasul pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, kamu mau enggak Gunung Uhud dijadikan sebagai emas untuk kamu?" Kata Rasul, "Jangan." Masya Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih hidup sederhana, apa sekalian, bahkan tidak kurang barangkali kalau kita sebut miskin. Ibunda Aisyah pernah menyatakan bahwa di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak ngebul, gitu ya, tidak berasap selama 2 bulan berturut-turut. Muncul hilal, dan muncul hilal. Jadi 2 bulan berturut-turut itu beliau tidak pernah masak sama sekali. Hingga ditanya oleh sahabat, "Wahai Bunda Aisyah, terus apa yang kalian makan selama 2 bulan berturut-turut itu?" Kata beliau, "Hanya kurma dan air putih." Masya Allah. Pernah nggak kita kayak gini ini? 2 bulan nggak makan apa-apa, kurma sama air putih aja. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, apa sekalian. Kalau minta kekayaan pasti dikasih, doanya mustajab. Tapi Rasul tidak menginginkannya seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim janganlah engkau hardik. Nah, di sini al-ikhwah berkaitan dengan anak yatim sudah sering kita sampaikan bahwa anak yatim itu adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Kalau di dunia hewan, maka yang disebut dengan yatim itu adalah yang ditinggal mati oleh ibunya. Jadi kalau di hewan, kalau di manusia, kalau ditinggal oleh bapaknya, ya ditinggal meninggal oleh bapaknya. Karena bapaknya yang mencarikan nafkah, kemudian juga yang mengayominya gitu, yang memenuhi kebutuhan fisiknya, kemudian juga termasuk nanti pendidikannya. Karena itu Bapak sekalian, hakikat daripada keyatiman itu sebenarnya ada yang menyatakan gini, laisal yatimu man faqada abah. Hakikat orang yatim itu bukan saja yang dia ditinggal oleh ayahnya, meninggal oleh ayahnya, akan tetapi ya, walakinnal yatimu yatimul akhlaqi wal adabi. Jadi orang yang yatim akhlak dan adab, orang yang nggak punya akhlak, nggak punya adab. Nah, itulah hakikat anak yatim. Kenapa? Berarti nggak dididik sama bapaknya, seakan-akan bapaknya nggak ada. Itu apa sekalian. Ini pentingnya posisi dan kedudukan sebagai seorang ayah dalam keluarga. Seorang ayah bukan saja pencari nafkah, tapi juga pendidik bagi anak-anaknya. Nah, kemudian Bapak sekalian, berkaitan juga dengan yatim ini, ada beberapa akhlak yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Karena di sini perintah dari Allah, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau menghardiknya ataupun bersikap kasar kepadanya, ya. Mengingatkan bahwa dulu pun engkau yatim, ya, wa wajadaka yatiman fa'awa, gitu ya. Jadi dulu engkau ini anak yatim, lalu kemudian dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Nah, sekarang kalau kamu bertemu dengan anak yatim, janganlah engkau bersikap kasar kepada ayah. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa. Maaf tadi ayatnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat daripada orang
Yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak memperhatikan siapa orang yang mendustakan agama? Maka Allah melanjutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat ini, opa sekalian, menunjukkan bahwa karakter pertama orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan fadzalika. Fadzalika, zalika itu kan jauh. Ya, untuk menunjuk sesuatu yang jauh, maka dengan zalika. Sehingga kata sebagian para ulama tafsir, artinya orang yang beriman itu sangat jauh dari menghardik anak yatim. Nah, sebaliknya orang yang mendustakan agama, karakter yang nyata dan sangat terlihat dari mereka adalah menghardik anak yatim, bersikap kasar kepada mereka. Bahkan dinyatakan ada sebagian orang kalau datang anak-anak yatim itu dipukul kepalanya. Ya, nasallallahu alaihi. Fadzalikal ladzi yadu'. Nah, di sini pun yadu' pakai tasydid. Menunjukkan ada tekanan di sana, ada sikap kasar di sana. Kalau terhadap anak-anak yatim mereka bersikap kasar, ya Bapak sekalian, karena mungkin mereka mengira bahwa anak yatim itu tidak punya siapapun yang melindunginya. Kalau orang yang punya ayah, ayahnya akan menjaganya, melindunginya. Ya, adapun anak yatim siapa? Namun juga kita ingatkan juga Bapak sekalian bahwa ternyata dari kalangan anak-anak yatim ini banyak sekali yang menjadi orang-orang sukses. Bahkan Nabi kita sendiri adalah anak yatim. Maka saya mendengar nasihat ataupun juga ceramah daripada Syekh, contohnya Thariq Suwidan. Beliau menyatakan bahwa anak-anak yatim itu ternyata lebih berpeluang untuk menjadi pemimpin. Gitu ya. Ketika ditanya kenapa? Karena anak-anak yatim sudah mandiri dari kecil, sudah terbiasa itu melakukan hal-hal besar oleh dirinya, Masya Allah. Maka dari sini pun, Bapak sekalian, kita saat mendidik anak-anak kita, alangkah baiknya memang tidak sepenuhnya, dalam arti gini, tidak mendiktenya 100% gitu. Berikan ruang untuk berimajinasi kepada anak. Sebagai contoh, kamar gitu ya, anak-anak punya kamar sendiri. Nah, silahkan dirapikan kamarnya, silahkan didesain kamarnya sendiri, kemudian juga dibuat senyaman mungkin untuk dirimu, silahkan terserah. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, di sanalah nanti anak-anak itu mulai berkreasi. Itu salah satu contohnya saja Bapak sekalian. Karena terkadang ada sebagian orang tua itu yang memang benar-benar mendikte terus sehingga anak-anaknya itu nggak punya waktu dan kesempatan untuk berinovasi ataupun berkreasi. Itu Bapak sekalian. Untuk tadi ya, untuk memunculkan ide-idenya. Nah, itu padahal satu hal yang sangat penting. Kemudian juga kalau anak-anak yatim itu Bapak sekalian, saat tertimpa musibah ataupun juga saat dia sedih dan sebagainya, dia tidak menyatakan wahai ayahku, karena sudah meninggal. Maka yang dia sebutkan adalah ya Allah, langsung kepada Allah. Masya Allah. Selanjutnya juga bahwa dari ayat ini fa ammal yatima. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata yatim daripada sikap yang tidak semestinya kita lakukan. Sebagai contoh, kalau dalam bahasa Indonesia gini, ada dua kalimat Bapak sekalian. Yang pertama, kamu jangan bersikap kasar terhadap anak yatim. Contoh gitu ya. Jadi hendaknya Anda tidak bersikap kasar terhadap anak yatim. Yang kedua, adapun terhadap anak yatim, kamu jangan bersikap kasar. Kira-kira yang mana yang lebih mendapatkan penekanan Bapak sekalian? Bahwa kita lebih ditekankan untuk tidak berbuat buruk terhadap anak yatim. Maka kalimat yang kedua lah yang dipakai. Adapun terhadap anak yatim, jangan kamu bersikap kasar. Ya, kan beda dengan
jangan kamu bersikap kasar terhadap anak yatim. Ini didahulukan yatimnya. Karena seperti tadi Bapak sekalian, anak yatim itu sudah tidak ada lagi yang menaunginya dari kalangan manusia itu. Tidak ada yang melindunginya setiap saat. Masya Allah. Selanjutnya juga Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyatakan kepada orang yang bertanya bagaimana cara mengobati kerasnya hati. Barangkali dia sangat sulit untuk dinasehati, sulit meresapi peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadis, maka Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah kamu mengusap kepala anak yatim. Itu melembutkan hati kita apa sekalian. Dan anak yatim itu seperti yang juga sudah kita bahas, ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah anak yatim yang saat ditinggal oleh orang tuanya, dia dalam keadaan kaya raya dari sisi materi. Tapi ada juga anak yatim yang ketika ditinggal oleh orang tuanya, dia dalam keadaan miskin. Walaupun anak yatim tersebut kaya apa sekalian, tapi dia tetap perlu kasih sayang. Makanya diusap-usap kepalanya, ya, dikasihi, disayangi seperti itu. Selanjutnya juga, kalau ada yang bertanya, apakah syariat Islam dan perintah-perintah Allah kepada kita itu selalu mendidik akhlak kita agar selalu berbuat baik kepada manusia, atau ibadah itu hanya semata-mata ibadah? Contohnya sholat, apakah hanya hubungan antara hamba dengan Allah, tidak ada pengaruhnya dengan sesama kita, atau semuanya ada pengaruhnya terhadap manusia sesama? Para ulama menjelaskan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, Bapak sekalian, ternyata salah satu pengaruh dan dampak positifnya itu adalah mendidik akhlak terhadap sesama. Contoh, dalam masalah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu terhadap siapa? Terhadap orang lain. Maka orang yang baik sholatnya, Bapak sekalian, saat dia berbicara, pembicaraannya baik. Saat dia berbuat, perbuatannya ma'ruf terhadap sesama. Itu adalah pengaruh sholat. Berarti kita kasih kesimpulan, siapa yang melakukan ataupun yang mendirikan sholat, namun perkataannya masih keji, perbuatannya masih munkar, sholatnya dipertanyakan. Karena as-salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apa perlu latihan sampai berkata-kata yang baik? Iya, memang harus dilatih. Apa sekalian, sebagaimana salat pun harus dilatih. Pertama kali kita belajar salat terasa berat, tapi setelah kita meyakini kewajibannya bahwa kita yang membutuhkan salat itu, maka akan terasa ringan, apa sekalian. Maka semakin bertambahnya usia, biasanya saat mendirikan salat itu kan semakin khusyuk, semakin tenang, semakin lama. Jangan sampai ketika ditanya, kenapa salat Anda cepat? Kemudian dia menyatakan, karena saya sudah belajar salat dari semenjak balik. Sekarang usianya 50 tahun. Ya, berarti kan udah 40 tahun katanya udah belajar sholat. Jadi cepet ya. Kalau naik kendaraan ya mungkin di awal-awal belajar pelan, tapi semakin ahli semakin cepet. Itu kalau nyupir ya Bapak sekalian, kalau naik kendaraan. Tapi tetap saja ada aturannya. Nah, kalau dalam sholat tidak seperti itu, karena kejadian Bapak sekalian ya, ada orang yang cepet kayak pas ditanya, kenapa Anda sholatnya cepet banget? Saya udah tapis katanya, kata mereka ya. Maksudnya saya udah ahli belajar dari dulu kata gitu. Masya Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan zakat sampai Bapak sekalian. Apakah zakat memberikan pengaruh terhadap masyarakat? Oh jelas, karena zakat itu kan memberikan harta ya, dari harta kita yang sudah sampai nisab dan juga haul itu 2,5%-nya diberikan kepada mustahik zakat. Itu kan jelas pengaruhnya, jelas gitu ya manfaatnya untuk
masyarakat. Dan zakat ini tidak boleh digunakan untuk pembangunan. Ya, untuk bangun jembatan, contoh. Bahkan untuk bangun masjid. Sebagian para ulama menyatakan nggak boleh itu ya. Yang namanya harta zakat dipakai untuk bangun masjid. Contohnya mau bikin plafon, atau mau bikin apalah itu ya, pas selasar masjid, atau mau bikin kubah masjid, atau mau bikin apa itu pakai uang zakat, nggak boleh. Kalaupun contohnya ada yang berpendapat boleh, itu gimana? Ada yang menyatakan itu kalau di satu daerah memang benar-benar nggak ada masjid, sehingga perlu dengan masjid, katanya gitu ya. Itu tapi pendapat ini alaihi adalah dalam keadaan tertentu gitu. Kalau di sini jangan dipakai untuk pembangunan. Pembangunan lah, semua pembangunan lepaskan harta zakat itu. Mau bangun jembatan, bangun jalan, kemudian juga bangun rumah sakit dan sebagainya. Nah, harta zakat itu tidak untuk pembangunan. Apalagi kalau untuk bikin jalan tol contohnya, ya enggak apa sekalian, ya tidak masuk ke sana. Dan kembali lagi, sekarang kalau dalam masalah puasa, apakah puasa mendidik akhlak juga? Oh iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, kemudian juga beramal dengannya, ataupun perbuatan-perbuatan jahil dan beramal dengannya, maka Allah nggak peduli dengan puasanya. Puasa yang tahu hanya kita dan Allah gitu ya, tapi pengaruhnya terlihat oleh sesama. Maka kalau akhlak kita masih buruk terhadap sesama, perlu juga dipertanyakan puasanya. Puasanya kenapa gitu? Ada apa di dalamnya? Nah, di sini yang dituntut dari kita Bapak sekalian, bukan saja soleh pribadi, akan tetapi harus soleh secara sosial. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, orang soleh itu nggak cukup memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, tapi dia pun harus baik dengan sesamanya. Itulah orang soleh. Nah, kemudian kalau dalam haji, apa sekalian? Dalam haji Allah menyatakan, faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menunaikan ibadah haji tidak boleh berkata yang menimbulkan hasrat seksual. Jadi kata-katanya kotor ataupun nggak senonoh gitu ya, seronok gitu. Bapak sekalian, tidak boleh. Kemudian juga wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik, melakukan dosa. Tidak boleh berdebat ketika haji. Nah, ini semuanya akhlak apa sekalian. Saat manusia datang dari berbagai penjuru negeri, penjuru negara, datang ke sana dengan membawa berbagai watak. Hati-hati saat haji, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar. Akhlak lagi yang ditekankan oleh Islam. Makanya benar kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, selanjutnya makna dari kata al-qahr, fa ammal yatima fala taqhar. Nah, makna daripada al-qahr diantaranya adalah mencela, kemudian juga menghina Bapak sekalian ya. Atau kalau dengan perbuatan itu mengambil hartanya, memakan harta anak yatim, dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu pada hakikatnya mereka memakan api di dalam perutnya. Jadi ada sebagian orang mengatasnamakan penyantun anak yatim contoh, ataupun juga yang mendidik mengasuh anak yatim, sehingga mengumpulkan harta dari para muhsinin contohnya. Ternyata malah dimakan sendiri, tidak diberikan kepada anak-anak yatim itu. Nah, yang seperti ini balasannya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian wa ammas sa'ila
Fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, janganlah engkau bersikap kasar kepadanya. Nah, ikhwah hafizakumullah, yang meminta-minta di sini ada beberapa macam ya. As-sa'il dalam bahasa Arab yang pertama bisa diartikan selalu bertanya. Ya, sa'il itu biasa diartikan selalu bertanya. Pertanyaan apapun yang diberikan kepadamu, janganlah engkau menghardinya, janganlah engkau mencelaknya gitu ya, ataupun bersikap kasar kepadanya juga. Ada seorang sahabat yang terkadang bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang banyak, tapi Rasul nggak marah. Pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu kan rata-rata, opa sekalian, semuanya istimewa. Tapi terkadang ada orang pedalaman, pertanyaannya itu nggak berkualitas. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang bagus, opa sekalian, contohnya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasul, iman kepada Allah. Terus apa lagi? Terus bakti sama orang tua. Terus apa lagi? Terus jihad gitu ya. Apalagi, apalagi, dijawab terus oleh Rasul. Kemudian juga ada seorang Arab Badu datang kepada Rasul, kemudian bilang, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasul, siapa bapakku? Coba itu alaikum. Kalau kita ditanya seperti itu, lagi forum dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa bapakku? Rasul tetap menjawab, bapak sekalian. Rasul tidak menyatakan, ya kamu udah tahu bapakmu siapa gitu ya. Ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, di mana untaku? Orang lagi pengajian, di mana untaku ya Rasul? Kata Rasul, untamu sedang diikat di antara dua pohon di daerah ini dan itu. Sampai sahabat itu menyatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nggak pernah marah ketika banyak sahabat yang bertanya itu. Nah, nah, kemudian yang kedua, makna daripada as-sa'il itu meminta-minta dalam urusan harta. Adapun orang yang meminta-minta kepadamu, janganlah engkau bersikap kasar kepadanya. Nah, kalau tidak mampu untuk memberi, maka lebih baik kita memohon maaf ya, meminta maaf kepada dirinya. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Permintaan maaf itu jauh lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Ya, lebih baik minta maaf, mohon maaf, kesempatan ini barangkali belum mampu. Suatu saat kalau memang kami memiliki kelebihan harta, mudah-mudahan bisa kami bantu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dalam ayat ini pun berkaitan dengan ayat sebelumnya, wa wajadaka dhalan fahada. Kami telah mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu kemudian kami memberikan kepadamu hidayah. Nah, begitu juga sebagian orang itu mereka belum tahu ilmunya sehingga banyak bertanya. Karena itu janganlah engkau hardik dia, janganlah engkau bersikap kasar kepadanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian, bukan saja beliau ini bersikap lemah lembut terhadap orang baik, bahkan Rasul bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir. Ketika beliau ditodong oleh seorang kafir itu ya, pakai pedang, ya Rasulullah, ya Muhammad, katanya, siapa yang akan menolongmu? Kata Rasul, Allah. Getar si laki-laki itu, bergetar sampai diambil pedangnya. Lalu Rasul menyatakan, sekarang siapa yang akan menolongmu? Tidak ada, kecuali engkau memaafkanku. Dimaafkan. Masya Allah. Dimaafkan. Orang yang sudah mau membunuhnya, dimaafkan oleh Rasul. Nah, kemudian juga sikap sabar ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan, atau sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Dari tiga sabar ini, Bapak sekalian, mana yang paling berat? Mana yang paling banyak pahalanya dan paling tinggi derajatnya? Tentu yang paling tinggi derajatnya adalah sabar dalam menjalankan perintah. Perintah-perintah dari Allah kita kerjakan dengan penuh kesabaran. Maka di dalam pelajaran akidah, contohnya dalam usul salasah, Bapak sekalian, setelah kita tahu siapa pencipta kita, setelah kita tahu siapa nabi kita, apa kitab kita, agama kita, maka selanjutnya sabar.
sabar dalam menjalankan semua itu, semua ajaran-ajaran tersebut. Nah, lalu ada juga kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Nah, berkaitan dengan meminta-minta dalam urusan dunia ataupun dalam urusan harta apa sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah menyatakan lebih baik salah seorang di antara kalian pergi ke ladang dengan membawa ikat ataupun tali, ya, membawa tali. Lalu kemudian dia mencari kayu bakar, diikatnya, diangkat di atas pundaknya, lalu kemudian dia jual di kota. Itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Walau mungkin dari sisi penghasilan apa sekalian, jual kayu bakar itu berapa sih harganya? Mungkin tidak seberapa, alikhwah, tapi itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Kan kita pernah mendengar berita yang menyatakan bahwa seorang peminta-minta ternyata punya istana di kampungnya. Atau seorang peminta-minta yang ternyata dalam 2 pekan dia mendapatkan sekian juta. Lebih daripada gaji UMR apa sekalian. Itu baru 2 pekan. Mungkin lebih menggiurkan, tapi kata Rasul, lebih baik kita bekerja dengan kedua tangan kita daripada meminta-minta. Nah, tidak punya harga diri gitu yang meminta-minta tersebut. Dan juga Rasul pernah menyatakan la yazalun nasu yas'al hatta laqiyallaha yaumal qiyamah wa ma kana fi wajhi muz'atul lahmin. Jadi ada manusia itu yang selalu meminta, minta dan minta terus sampai dia nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Wajahnya itu nggak ada dagingnya. Ini menunjukkan apa? Sudah nggak punya rasa malu dia pada waktu di dunia. Kalau peribahasa kita kan tebal kulit, muka katanya. Kalau di dalam bahasa hadis dia nggak punya dagingnya, itu apa sekali? Udah nggak punya malu. Auzubillah min dzalik. Nah, ya amma sa'ila fala tanhar. Nah, biasanya apa sekalian kalau yang bertanya-tanya, banyak bertanya itu kan anak-anak kita nih yang masih kecil, itu kan banyak nanya tuh. Jangan kemudian malah dihentikan. Diam kamu, banyak nanya terus gitu. Enggak, alikhwah budzakallah. Biarkan nanya, kita jawab, nanya jawab apa sekalian. Bahkan sebenarnya kita waktu kecil pun seperti itu pada orang tua. Nanya ini, nanya itu, apa sekali. Mungkin setelah kita punya anak barulah kita merasakan, oh seperti ini ternyata itu ya. Bisa juga kita lebih daripada itu gitu sikapnya terhadap orang tua. Masya Allah. Hafizakumullah. Wa amma, nih yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maksud ceritakan di sini, ya perlihatkan bahwa kita sedang berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami benar-benar akan memberikan karunia kepadamu gitu ya. Lalu kemudian engkau akan menjadi puas, akan menjadi ridho. Jadi Tuhanmu akan memberikan karunia-karunia-Nya kepadamu sehingga engkau puas, sehingga engkau ridho. Di dunia, di akhirat engkau merasa puas. Termasuk dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap umatmu. Karena Rasul banyak memikirkan umatnya, maka Allah pun menyatakan kami enggak akan berbuat buruk terhadap umatmu. Sampai Rasul puas. Rasul senang ya, bahagia mendengarnya. Bapak sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita fahami tidak akan pernah mampu seorang pun untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu untuk dihitung. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kaitannya dengan jasad kita, ada yang kaitannya dengan harta kita, dan yang lebih utama juga adalah kenikmatan maknawi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan iman. Allah memberikan akhlak. Oh, apakah akhlak itu adalah rizki? Ya, akhlak itu rizki. Innallaha qassamal akhlak kama qassamal arzak.
Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi akhlak sebagaimana membagi-bagi rizki. Maka mintalah kepada Allah akhlak sebagaimana kita minta rizki. Setiap saat kita mohon kepada Allah, warzuqni, warzuqni, gitu ya. Berikanlah rizki kepadaku. Maka minta juga kepada Allah, Allahumma, contohnya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki ciptaanku, rupaku, perbaiki pula akhlakku. Doa ini sebagian menyatakan dibaca saat bercermin. Tapi para ulama menjelaskan doa ini tidak khusus dibaca saat bercermin. Karena minta akhlak kepada Allah. Ya, minta diperbaiki akhlak. Atau kalau dalam hadis lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang dapat menunjukkannya kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku kecuali Engkau. Ini minimal dihafalkan doa ini, Bapak sekalian. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, ya pakai bahasa Indonesia, apa? Pakai bahasa kita. Ya Allah, perbaiki akhlakku. Ya Allah, berikanlah kepadaku sikap santun. Kemudian juga pemurah, pemaaf, sabar. Ya, Masya Allah, sebutkan akhlak-akhlak mulia yang tadi. Akhlak-akhlak mulia yang lainnya juga, ya. Dan kemudian berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan kaidah. Kaidahnya gimana gitu ya? Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Siapa yang mengingat-ingat nikmat Allah, maka nikmatnya itu akan berada terus di sampingnya, tidak akan meninggalkannya. Nah, jadi kata para ulama, ikatlah kenikmatan itu dengan bersyukur dan cari dia dengan beriman, cari dia dengan tawakal. Kewajiban kita hanya bergerak, kewajiban kita hanya berusaha, apa sekalian. Yang menentukan tetap Allah. Kita sama-sama bekerja, apa sekalian. Anggaplah semuanya sama 8 jam dalam sehari bekerja. Tapi hasilnya kenapa berbeda? Allah yang melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Jadi Allah yang telah melebihkan sebagian di antara kita di atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Dan apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil usaha 5, 10, 15, 20 tahun ke belakang. Nah, berarti apa yang akan kita inginkan 10 tahun ke depan dilihat dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau hari ini anak-anak muda lebih banyak mereka lebih memilih rebahan dan sebagainya, jangan salahkan 5 tahun ke depan dia masih kesusahan. 10 tahun ke depan dia masih mencari, contoh gitu, kemapanan hidup. Tapi kalau dari sekarang sudah mulai bergerak, memperbaiki diri dan sebagainya, coba lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini hasil usaha sebelumnya. Dan apa yang akan kita gapai besok adalah bergantung salah satunya dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakan. Nah, maksud daripada menceritakan di sini seperti apa sekalian? Ada yang menyatakan, ya, sebagian para ulama ataupun orang-orang terdahulu yang soleh ketika bertemu dengan temannya, mereka menyatakan, alhamdulillah tadi malam saya bisa qiyamul lail, alhamdulillah tadi malam saya bisa baca Quran, alhamdulillah tadi malam saya bisa silaturahim, gitu ya. Jadi diceritakan sebagai apa? Sebagai motivasi kepada yang lain. Jadi memberikan motivasi bukan karena kita sombong, bukan karena kita berbangga-bangga dengan amal, akan tetapi tadi untuk memotivasi orang untuk beramal. Maka dari sini pun Bapak sekalian, seorang pemimpin
seorang tokoh, seorang panutan, terkadang mereka itu lebih baik saat beramal terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Kenapa? Untuk memberikan contoh. Memberikan contoh kepada siapa yang ada di bawahnya. Seorang bos, ya, seorang pemilik perusahaan, sengaja dia infaknya itu terang-terangan, ya, di hadapan karyawannya untuk ngasih contoh. Atau di antara manajer, direktur dan sebagainya, sholat duha terang-terangan kelihatan di musola itu untuk memberi contoh. Nah, walaupun ya, ada juga ya sebagian orang yang lebih memilih untuk sembunyi-sembunyi. Nah, kembali ke sini juga Bapak sekalian, apakah setiap orang boleh kita bercerita tentang kenikmatan di hadapannya? Tidak. Nanti dipilih-pilih ya Bapak sekalian. Kalau ada orang yang mudah iri, kemudian juga mudah hasad, maka kenikmatan yang kita dapatkan itu jangan diceritakan di hadapan dia. Termasuk di zaman kita saat ini Bapak sekalian, di zaman entertain, di zaman yang serba media. Sebagian orang ketika mendapatkan berbagai kenikmatan diposting. Sehingga orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan merasa tidak diperhatikan gitu ya. Enak katanya mereka itu postingan tiap harinya makan-makan mulu. Ya, yang pertama makannya di Dubai. Ya, makan malamnya di mana gitu ya, wah, iya. Sedangkan sebagian teman-teman kita kelaparan, sebagian teman-teman kita memerlukan bantuan. Nah, itu juga nanti diperhatikan. Intinya gitu apa sekalian ya. Jadi membicarakan nikmat Allah itu di hadapan orang yang tepat. Ya, di hadapan orang yang memang dia tidak iri dan sebagainya. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini juga mengingatkan kepada kita Bapak sekalian, yang harus selalu diingat itu nikmat bukan musibah. Nikmat bukan musibah. Allah kan tidak menyatakan adapun terhadap musibah ingat-ingat terus ataupun sebut-sebut terus. Kira-kira nih Bapak sekalian, kalau kita lagi kumpul dengan teman-teman yang dibicarain itu kita curhat gitu ya, atau kita menyampaikan kebahagiaan. Mungkin sebagian orang itu malah curhat ya, jadi berbagai musibahnya yang disebutkan terus, sedangkan nikmat Allah dilupakan. Para ulama ketika mereka mendapatkan musibah, mereka justru menyatakan alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa engkau justru mengucapkan alhamdulillah padahal engkau sedang mendapat musibah, beliau menyatakan alhamdulillah karena musibah yang menimpaku tidak lebih besar daripada apa yang sudah menimpa. Jadi memang itu, jadi gini Bapak sekalian, musibah itu akan menjadi semakin besar ketika seseorang ngeluh, dan mengeluh itu justru lebih besar daripada musibah, karena mengeluh menghapuskan pahala yang akan didapat. Kemudian juga ada yang menyatakan saya berucap alhamdulillah, bersyukur atas musibah ini karena Allah pasti memberikan solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada dua kemudahan di hadapan satu kesulitan. Nggak mungkin ya satu kesulitan akan menghalangi ataupun mengalahkan dua kemudahan tersebut. Jadi mereka itu justru bersyukur ketika dapat musibah. Musibah paling besar itu apa sekalian adalah musibah dalam agama. Salah faham tentang agama itu ya. Kemudian juga tersesat dari jalan yang lurus, itu adalah musibah paling besar. Nah, berkaitan dengan hal ini sebagai penutup Bapak sekalian, nanti sisanya untuk tanya jawab. Berarti kan tersirat kewajiban untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ternyata Bapak sekalian adalah tujuan penciptaan manusia agar manusia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun."
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian ya dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar bersyukur. Ini yang sedang dibicarakan penciptaan manusia. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Tidak tahu apapun, diciptakannya pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Ikhwah hafizakumullah. Pernah nggak kita menyatakan kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku pendengaran, penglihatan dan juga hati sampai hari ini normal ya Allah, itu Masya Allah. Juga salah satu doa Bapak sekalian yang selalu kita baca, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, jadikan kami ini bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami masih hidup. Lalu kemudian kalau dibaca lagi doa setelahnya, waj'alhul waritha minna. Jadikanlah itu adalah warisan dari kami. Maksudnya apa coba Bapak sekalian? Syekh Shalih Al-Munajjid beliau menyatakan, ya Allah, jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, dan seluruh anggota tubuh kami ini berfungsi normal sampai kami meninggal dunia. Masya Allah. Karena semakin bertambahnya usia, kan dikurangi oleh Allah tuh kenikmatan tadi Bapak sekalian. Kenikmatan penglihatan, sebagian dari kita sudah pada pakai kacamata, ini udah dikurangi oleh Allah. Termasuk saya juga sama Bapak sekalian. Untuk membaca tulisan-tulisan yang di kecil yang di belakang itu udah nggak kebaca itu. Itu apa itu? Apa itu Bapak sekalian? Tulisannya itu apa? Pak, kebaca nggak itu apa itu? Musibah atau apa itu? Musibah tulisannya. Ya udah hampir nggak kelihatan, apalagi yang sebelahnya itu apa itu udah nggak kelihatan Bapak sekalian. Harus pakai kacamata. Nah begitu juga dengan kita semua. Terus juga ada yang dikurangi pendengarannya Bapak sekalian ya. Ada juga yang dikurangi kekuatannya. Kalau dulu lari pagi itu sampai 10 kilo katanya bolak-balik. Sekarang nah cuma 2 kilo ataupun apa itu ya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kaki doang, udah nggak lari-lari katanya ya, Masya Allah. Itu menunjukkan juga Bapak sekalian bahwa memang sudah sunnatullah bertambahnya usia, bukan bertambah kuat tapi bertambah lemah. Nah, kembali ke sini Bapak sekalian. Juga berkaitan dengan syukur. Syukur itu adalah setengahnya iman. Setengahnya lagi adalah sabar. Syukur dan sabar itu masing-masing setengah daripada keimanan. Kalau keimanan seluruhnya apa? Keimanan seluruhnya adalah yakin. Jadi as-sabru nisfuddin, asyukru nisfuddin gitu ya. Wal yaqinu imanu kulluh. Sabar dan syukur itu masing-masing setengah agama. Tapi kalau yakin itu adalah keimanan secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para nabi, para rasul untuk bersyukur atas karunia-Nya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba yang bersyukur. Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Telah kami wahyukan kepada orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, siapa yang melakukan syirik akan terhapus dosanya dan termasuk orang-orang merugi. Akan tetapi sembahlah Allah dan jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur. Lalu Nabi SAW qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa engkau masih melakukan hal ini ya Rasul? Padahal dosamu sudah diampuni baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Kata Rasul, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bentuk daripada syukur salah satunya adalah dengan memperbaiki ibadah. Syukur apa sekalian kita realisasikan yang pertama dengan memuji siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah. Tunduk kepada siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah.
Kemudian yang selanjutnya kita sebut-sebut, kita ingat-ingat dalam rangka untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kita gunakan kenikmatan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui kenikmatan hanya berasal dari Allah, tapi juga kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sisanya Bapak sekalian untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau sharing Bapak sekalian. Fadhal. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk ke surat Al-Lail. Ya, setelah Ad-Duha kita masuk ke surat Al-Lail. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustaz. Mengenai yakat ini kan ada beberapa kriteria, yakat fitrah, yakat mal, yakat dan sebagainya. Yakat mana aja yang tidak boleh untuk pembangunan? Yang pertama, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang rasa bersyukur bagaimana Ustaz? Itu aja dulu. Masya Allah. Jazakumullah khair. Bapak sekalian, seluruh zakat tidak boleh untuk pembangunan. Mau zakat fitrah, apalagi fitrah. Zakat fitrah itu kan pakai makanan. Ya, walaupun madhab Abu Hanifah membolehkan pakai uang, ya, pakai uang sejumlah ataupun seharga makanan tersebut. Jadi zakat apapun tidak boleh untuk pembangunan, karena zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa mustahiknya? Ya, 8 mustahik zakat. Jadi hanya kepada itu saja. Ada yang berpendapat seperti tadi, katanya itu fisabilillah, itu masjid. Itu di keadaan-keadaan tertentu, bukan keadaan saat seperti ini Bapak sekalian. Nah, seperti itu untuk masalah zakat. Jadi semua zakat mal, kemudian juga zakat yang lainnya, termasuk zakat fitrah apalagi tadi, maka tidak boleh untuk pembangunan. Yang kedua berkaitan dengan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak sekalian. Kita lihat rata-rata doa kita diawali dengan alhamdulillah. Bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan berbagai doa-doa lainnya biasanya dan banyak yang diawali dengan alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa syukur yang pertama adalah dengan lisan, atau kalau mau diurut yang pertama dengan hati, bahwa seluruh kenikmatan ini berasal dari Allah. Yakini itu, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. Yang kedua, ucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah kita masih bisa melihat terbitnya matahari. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ini kan nikmat. Ucapkan. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, gunakan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita punya kaki, dipakai untuk jalan ke masjid. Kita punya mata, dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, kita punya lisan, dipakai untuk berzikir, kasih nasihat sama teman. Kemudian juga, kalaupun tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa membahagiakan orang lain, diam. Itu juga termasuk sedekah kepada diri kita. Maksudnya tidak berbuat baik kepada orang, ya udah tahan keburukan kita. Gitu ya, itu termasuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sekalian? Jazakallah. Ada lagi Bapak sekalian? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai orang yang berkategori awam, sehingga kita selalu berpikir bagaimana sebaiknya kita mengamalkan segala perbuatan ibadah kita. Maka kami secara pribadi mengkreasikan doa. Pertama, sesuai dengan urutan keadaan agama kita. Satu,
mantapkan ya Allah imanku, kuatkanlah ibadahku, murahkanlah rezekiku yang halal, panjangkanlah umurku dalam iman dan takwa, dan selamatkan aku di dunia dan akhirat. Ini antara lain kreatif kita, sesuai tadi yang dianjurkan oleh Pak Ustadz, kita selalu mensyukuri segala nikmat Allah. Demikian bagaimana pendapatkan ini. Terima kasih. Nah, hakikatnya Bapak sekalian, dalam berdoa silahkan berdoa apapun kepada Allah selama doa itu baik, gitu ya. Jadi namun kalau ditanya doa apa yang paling baik, ya tentu doa yang ada di dalam Al-Quran yang kita sebut juga dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masing-masing kita punya kebutuhan khusus, boleh silahkan disebut, boleh. Atau seperti tadi, kita membuat doa khusus bagi kita, nggak apa-apa, selama itu baik. Ya Bapak sekalian. Termasuk kalau para ulama terdahulu, biasanya mereka menjadikan ayat yang begitu indah jadi doa. Contoh, Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan gitu ya. Mana itu? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah dan sebagainya. Itu berkaitan dengan istiqamah ya. Maka mereka menyatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istiqamah. Atau mereka juga menjadikan doa dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu kan doa, ayatnya bukan kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi silahkan berdoa kepada Allah dengan doa yang bisa kita ucapkan, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, namun yang terbaik tentu adalah yang berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa ya silahkan pakai bahasa sendiri, ya boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu berdoa yang mengandung dosa, Pak sekalian. Doa yang berlebihan itu juga nggak boleh. Contoh doa berlebihan gimana? Katanya diperintahkan banyak berdoa. Doa yang berlebihan itu contohnya dia berdoa setiap saat, ya Allah jadikan aku nabi. Berlebihan. Nabi itu udah berakhir apa sekalian. Ya sudah tidak ada jatah lagi. Udah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Udah itu beliau penutup para nabi. Jadikan aku malaikat. Udah jadi manusia minta malaikat, nggak bisa. Itulah berlebihan. Kalau jadikannya kami. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya bagaimana cara kita untuk membantu sesama gitu ya. Tetapi supaya tidak menciptakan ketergantungan kepada yang membantu. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita membantu orang, pertama ya ikhlas, kedua kadang-kadang kita merasa kok udah dibantu masih ini aja, terus kalau ketiga kita nggak bantu dia jadi seolah-olah kita yang berdosa gitu. Jadi dia dibilangnya kita pelit gitu, padahal udah 2 kali kita bantu, pas ketiga kali kita kebetulan lagi ada keperluan lain gitu, jadi kita nggak bisa bantu, malah kita yang dibilang pelit. Atau yang lebih ekstrim lagi di medsos ada cerita, bahkan ada orang yang biasanya membantu, terus satu kampung itu dibantu sama dia, kemudian qadarullah dianya ada kesulitan, akhirnya tidak bisa bantu lagi, malah akhirnya diteror sehingga dia pindah gitu ya. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap membantu tapi tidak menciptakan ketergantungan gitu kepada kita. Masya Allah. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa teman-teman kita, Bapak sekalian, mereka itu memberikan bantuannya dalam bentuk pelatihan.
Jadi tidak dalam bentuk harta. Sebagian teman-teman kita, contoh anak-anak muda di Bandung ya, dan sebagainya lah, bahkan sudah ada pelatihan juga di daerah-daerah sini mengadakan pelatihan gratis wirausaha. Itu adalah sebenarnya bantuan Bapak sekalian. Ya, jadi lebih ke pelatihan bisnis. Karena sekarang adalah zamannya media yang dilatih oleh mereka, contohnya adalah affiliate. Ya, afiliasi gitu, affiliate dalam entah itu marketplace dan sebagainya. Dilatih Bapak sekalian, sampai kemudian mereka bisa menghasilkan sendiri. Dan kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, khairu shadaqatin an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang meninggalkan kekayaan. Ya, ataupun gini, kalau bahasa yang lainnya ya, sebaik-baik sedekah itu yang menjadikan kaya. Maksud yang menjadikan kaya itu gimana? Ada dua pendapatnya. Yang pertama, saat kita berinfak, kita masih kaya. Ya, dan dan yang kedua, saat kita berinfak, orang yang dikasih infak itu menjadi kaya. Nah, ada juga yang mengatakan, oh kalau begitu Ustaz, kita kasih kail. Ya, namun tidak setiap orang ketika dikasih kail bisa dapat ikan. Bahkan kailnya itu dimakan. Itu ya masalah. Nah, dari sinilah Bapak, kita juga perlu memahami memang watak manusia itu dan benar memang sekali memberi itu benar-benar memang orang itu mungkin menganggap ini hanya sekedar bantuan biasa. Tapi kalau sudah dua kali mulai itu, misalnya dia menganggap mungkin dia akan terus memberikan. Tiga kali, oh berarti dia harus memberikan kepada saya. Akhirnya bergantung. Itu apa sekalian merasa bergantung kepada si fulan. Maka dari sana barangkali perlunya seperti tadi semacam beberapa pelatihan-pelatihan atau semacam penggugah kesadaran bahwasanya berdiri di atas kaki sendiri itu jauh lebih baik daripada menggantungkan hidup kepada orang lain. Emang perlu trik juga apa sekalian, perlu cara lah yang harus kita pikirkan, bagaimana cara membantu orang yang apabila kita kasih kail dimakannya kail itu. Nah itu yang kita harus sharing lah Bapak sekalian. Termasuk kita pun perlu, saya juga perlu, gimana caranya. Kalau tadi pelatihan affiliate, bolehlah Bapak sekalian. Beberapa masjid alhamdulillah dipenuhi oleh anak-anak muda yang memang ternyata di masjid tersebut diajarkan bukan sekedar agama, tapi juga diajarkan bisnis, diajarkan cara-caranya. Ya, dan yang sekarang lagi booming itu tadi affiliate Bapak sekalian. Sampai di masjid di Bandung itu ada namanya masjid affiliate. Teman-teman kita yang masjid affiliate namanya, mengajarkan mereka tadi bisnis dari mulai muda. Kemudian juga ada yang menyediakan komputer, dilatih komputernya, desainernya gitu, masya Allah. Jadi masjid itu punya ruangan-ruangan gitu, ruangan laboratorium yang gratis di sana, siapapun yang mau belajar silahkan. Sampai mereka punya keahlian masing-masing. Barangkali seperti itu ya Bapak sekalian. Dan ternyata bukan hanya di satu daerah saja yang kalau kita sudah terlalu sering ngasih, begitu kita nggak ngasih, kitanya malah dicela. Itu di mana-mana Bapak sekalian. Wallah alam bisa. Ya kita sama-sama lah mencari solusi ya. Ada lagi mungkin Bapak sekalian? Ada dari sebelah kiri, tadi dari tengah sudah, dari kanan saya sudah. Ya, ya kalau tidak ada nggak usah dipaksa lah Mas ya. Iya. Jadi ada sederhana saja kalimatnya. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Ini artinya menunjukkan kepada jemaah dan masyarakat pada umumnya lebih baik memberi daripada meminta. Lalu pembahasannya, mengapa sampai meminta? Karena kurang usaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tutup Bapak sekalian dengan cerita. Ada seorang murid
seorang laki-laki bilang sama gurunya, "Tuan guru, saya izin nggak akan ikut lagi pengajian karena mau safar." "Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau memang mau safar, silahkan." Safar dia itu bukan sekedar untuk thalabul ilmi, tapi juga untuk mencari nafkah gitu ya. Pokoknya dia izin sama gurunya, "Ya silahkan, nggak apa-apa kalau mau safar." Tapi setelah beberapa hari, gurunya ini mendapat kabar si fulan nggak jadi safar, ada di rumahnya katanya. Akhirnya ditanyalah oleh gurunya ini, "Nah, kenapa?" Katanya mau safar. "Kenapa nggak jadi?" Beliau menyatakan, "Tuan guru, ketika di pertengahan jalan saya mau safar, saya kan capek istirahat di bawah pohon. Banyak burung katanya yang hinggap ke pohon ini. Burung yang ini pergi, datang burung yang lain. Saya heran, ada apa di atas pohon ini?" Akhirnya saya naik, kata dia. Begitu naik, dia mendapati seekor burung yang buta dan lumpuh. Yang buta dan nggak bisa terbang ya, karena buta nggak bisa terbang. Tapi ternyata burung-burung yang lain datang ngasih makan, gitu. Makanya kata si laki-laki ini, "Saya pengen kayak burung ini." Akhirnya dia pulang, diam aja di rumah Bapak sekalian, pengen burung-burung lain datang ngasih makan. Apa kata gurunya? "Loh, kenapa kamu milih yang buta dan lumpuh? Kenapa kamu tidak milih menjadi burung lain yang ngasih makan?" Jadi gitu Bapak sekalian ya, kita semua insya Allah punya potensi. Kalau kita bergerak, tawakal sama Allah, Allah kasih rizki. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.